Iya, begitu pula kalau misalnya nih Kak Meli kita harus ke toilet umum. Nah, karena keinginan kita pada saat ingin buang air kecil, buang air besar, memang tidak bisa diprediksi ya datangnya ya. Iya. Itu sih sebenarnya udah jadi panggilan alam lah ya, seperti itu ya. Kadang kita sudah buang air besar, buang air kecil di rumah, namun pada saat kita ingin menuju perkantoran atau tempat kita kerja dimanapun, tiba-tiba ingin buang air kecil nih atau buang air besar. Nah, terkadang kita harus ke toilet umum yang kondisinya tidak menentu nih. Nah, jadi jamban atau toilet yang kotor itu memang bisa menimbulkan masalah kesehatan. Namun kalau kita tidak memilih untuk tidak buang air besar atau buang air kecil karena kondisi toilet ini yang kurang minimal lah seperti itu, justru akan mengundang berbagai macam penyakit. Misalnya seperti ISK, infeksi saluran kemih. Nah, jadi pada saat kita menggunakan toilet umum, tetap kita terapkan PHBS tersebut. Tetap dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan usahakan selalu membawa tisu atau hand sanitizer kalau tidak memungkinkan mencuci tangan pakai sabun. Jadi kita harus selalu jadinya siap siaga nih ya Kamelia pada saat pandemi seperti ini. Mau kemana-mana nih harus bawa tisu nih ya. Walaupun dibilang perfeksionis ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita tetap sehat dan tetap PHBS gitu dia. Ya, kembali lagi di program Kasihat ya bersama Kak Meli dan Dr. Widya Apnida Rizky, juga Dr. Eva Rahmayani. Kita sambung lagi nih Dok ya. Iya. Setelah jeda tadi ya. Oke baik, Dok, sudah ada yang bertanya juga nih Dok ya. Gini Dok, terus untuk apa posisi paling bagus buat BAB yang buat BAB maksudnya ya, yang seperti apa gitu? Karena zaman sekarang bahkan ada anak remaja suka berlama-lama BAB di kamar mandi sambil main HP atau bahkan sambil baca koran gitu Dok. Iya. Sering ya kayak zaman sekarang ya. Anak-anak remaja sekarang ya main game lagi BAB ya. Coba dijelaskan dulu kan pada masyarakat kayak luas. Baik Kak. Jadi kan jamban jongkok dan jamban duduk adalah dua jenis kloset yang umum digunakan ya Kak ya di Indonesia. Jadi faktanya jenis kloset yang digunakan tidak hanya mempengaruhi posisi buang air besar penggunanya, tapi juga kesehatan serta kelancaran buang air besar kita. Jadi berdasarkan penelitian nih Kak ya, buang air besar menggunakan toilet duduk membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga yang lebih besar jika dibandingkan dengan toilet jongkok. Padahal terlalu keras mengejan saat buang air besar dan atau duduk terlalu lama di toilet duduk dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit seperti wasir ataupun sembelit dibandingkan dengan toilet duduk. Di mana toilet jongkok memang dia memiliki kelemahan dari sisi penampilannya. Itu kan modelnya tuh kuno ya Kak ya dibandingkan dengan toilet duduk. Modelnya tuh lebih mewah, lebih modern. Terus juga dianggap kurang nyaman digunakan karena jongkok lama saat buang air besar nantinya dapat menyebabkan keluhan nyeri-nyeri betis lah gitu, tumit paha ya kan. Terus tidak cocok juga digunakan oleh orang yang mengalami gangguan pada pergelangan kaki, misalnya penderita radang sendi, keseleo, patah tulang hingga tendonitis. Namun di balik kekurangannya, buang air besar menggunakan toilet jongkok memiliki banyak kelebihan dari segi kesehatan. Sejumlah penelitian dan kajian medis menyebutkan bahwa posisi jongkok saat buang air besar lebih efektif melancarkan proses buang air besar itu sendiri. Ini berkaitan erat dengan kinerja otot dan postur tubuh yang mendukung proses buang air besar. Jadi posisi jongkok itu sebenarnya Kak Meli berfungsi mengoptimalkan ruang pembuangan tinja di anus sekaligus membuat otot di anus dan usus besar itu lebih rileks. Seperti itu. Jadi BAB buang air besar pun menjadi lebih mudah serta memaksimalkan pengeluaran si tinja ini tadi. Nah, sebaliknya pada posisi duduk, otot saluran cerna akan menekan rektum serta menyempitkan saluran dubur, sehingga akan menghambat kelancaran buang air besar dan keluarnya tinja secara maksimal. Nah, selain itu, toilet jongkok juga baik digunakan untuk ibu hamil nih Kak Meli, karena dapat menjaga kekuatan otot panggul. Jadi dia bisa untuk siap siaga. Seperti itu bisa untuk latihan juga sebenarnya ini ya Kak Meli ya. Jadi dalam penelitian lain juga menyebutkan buang air besar menggunakan toilet jongkok ini
dengan posisi jongkok tentunya dapat membantu menjaga pergerakan usus sehingga dapat mencegah terjadinya kembung, sembelit, wasir ataupun hemoroid. Itu aja penjelasannya dok. Iya. Jadi kalau ditanya posisi mana yang Yang bagus, Iya. nanti lebih bagus posisi jongkok. Jongkok Iya, ya, kan jongkok. posisi pada duduk. yang duduk ya. Iya. Memang dari segi jangankan yang dokter ya, kita awamnya kayaknya Enakan lebih jongkok enak ya. Iya, Oke, betul, baik, betul, kita betul, bikin betul. pertanyaan lagi nih dok. Dari tadi udah kita bahas ya, kita bahas panjang lebar nih tentang PHBS di rumah tangga. Nah, bagaimana tatanan PHBS di sekolah pada masa pandemi ini? Baik Kak, sebenarnya prinsipnya sama aja sih Kak ya, seperti PHBS di rumah tangga. PHBS di sekolah adalah pelaksanaan prosedur kesehatan tertentu dengan memberdayakan guru, siswa, serta masyarakat di lingkungan sekolah. Jadi mereka diharapkan melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah dan lingkungan di sekitar sekolah yang sehat pula. Jadi manfaat PHBS di sekolah adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan begitu proses belajar dan mengajar juga akan berjalan lancar, sedangkan kesehatan guru, siswa maupun masyarakat di sekitar juga tidak terganggu. Jadi tetap 3M tadi Kak harus diutamakan. Iya. Apa 3M tadi? Yang pertama kan mencuci tangan, menggunakan sabun dan juga air mengalir. Iya. Jadi di sini dibutuhkan juga peran guru ya Kak ya, untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa-siswa tersebut. Jadi bisa dengan mengajak mencuci tangan sambil bernyanyi. Iya. Mungkin ada Setuju yang sekali itu ya, Dokter coba Widya ya. dicontohkan dulu ya, Dok. Atau bisa. bisa kita contohkan mungkin Dokter Widya. lebih muridnya ya lebih Iya. semangat ini menjaga protokol kesehatan. Oh boleh nih Boleh ya, ya. kita nyanyi aja nih ya Kak Melia. Ya, sama-sama kita Sama-sama nyanyi ya kita Kak Melia. Jadi yang pertama itu kan tetap taruh dulu Memakai- sabun ya memakai ya. sabun. Kemudian baru kita nyanyi. Kita yuk, nyanyi di sama-sama. sekolah. Oh ayo Kak Meli. Boleh, Oke. boleh. 1, 2, 3. 6 langkah cuci tangan. Pertama telapak tangan. Kedua punggung tangan. Ketiga sela-sela jari. Keempat buku-buku jari. Kelima jempol diputar. Keenam kuku-kuku. Dan terakhir dibilas. Jadi seperti itu Kak ya. Kalau seperti ini semangat nih. Semangat ya. Siswa-siswanya nih ya dok. Jangan menjaga protokol kesehatan. Mungkin ada lanjutan lagi dok. Ya, 6 langkah cuci Ah, tangan cuci tadi. tangan, Habis ya. itu jangan lupa juga dikeringkan. Iya. Karena kalau misalnya basah itu jadi lebih mudah nempel si virus-virus kuman-kuman lainnya Kak. Itu M yang pertama. Terus M yang kedua apa? Tetap ya pakai masker. Kemudian M yang ketiga menjaga jarak. Jadi kalau di sekolah di masa pandemi ini yang biasanya di kelas itu ada jumlah siswanya 20 orang, mungkin bisa dikurangi ya Kak ya dengan 10 orang aja. Iya. Jadi jaraknya tuh lebih dijauh-jauhkan. Iya, jaga jarak lah ya. Lebih dari 1 meter lah. istilahnya. Iya.